Tadam 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 tadam. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Saat ini, Gojek telah tersedia di 50 kota di Indonesia. Hingga bulan Juni 2016, aplikasi Gojek sudah diunduh sebanyak hampir 10 juta kali di Google Play dan telah tersedia juga di App Store. Gojek juga mempunyai layanan pembayaran digital yang bernama GoPay. Selain di Indonesia, layanan Gojek kini telah tersedia di Thailand, Vietnam, dan Singapura. Pada 17 Mei 2021, atau lebih tepatnya bulan ini, Tokopedia dan Gojek mengumumkan resmi merger dan membentuk grup GoTo. Nama GoTo tersendiri berasal dari singkatan Gojek dan Tokopedia, dan juga berasal dari kata gotong royong. Namun pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas bagaimana prosedur di dalam aplikasi Gojek. Yang akan kita bahas adalah sejarahnya. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, warga negara Indonesia, lulusan Master of Business Administration di Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim yang menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem Makarim masih bekerja sebagai CEO founder di Managing Director Zalora dan Chief Innovation Officer Kartuku. Sebagai seorang yang sering menggunakan transportasi ojek, Nadiem melihat sebagian besar waktu yang dihabiskan oleh pengemudi ojek hanyalah sekedar mangkal menunggu penumpang. Padahal, pengemudi ojek bisa mendapatkan penghasilan yang lebih bila terus mencari penumpang. Selain itu, ia melihat ketersediaan jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari. Ia menginginkan ojek yang bisa ada setiap dibutuhkan. Dari pengalaman tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah layanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Hingga pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Nah teman-teman semua, yang akan kita bahas adalah pengemudi pertama Gojek ini. Ya, lebih tepatnya adalah Mulyono, atau yang biasa disapa dengan Pak Kumis. Beliau dahulu merupakan pengemudi ojek pangkalan di kawasan Jakarta Selatan. Kebetulan, kantor perusahaan Gojek saat pertama kali berdiri berada dekat dengan tempat beliau menunggu penumpang di ojek pangkalan. Saat itu, salah seorang rekan beliau sesama ojek memberi informasi bahwa ada perusahaan baru yang bisa memberinya banyak penumpang tanpa harus berputar-putar mencarinya. Mulyono pun masuk saat Gojek ada di Jalan Kerinci atau dekat Pasar Majestic. Beliau masuk Agustus 2010. Gojek saat itu berawal dari garasi mobil. Kantor Gojek pun saat itu hanya berukuran 5x7 meter. 1 minggu kemudian setelah Pak Mulyono mendaftar, Nadiem Makarim atau Chief Executive Officer memanggil Mulyono. Waktu itu Nadiem Makarim masih muda dan masih kuliah. Setelah terjadi kesepakatan, Mulyono diberikan jaket seragam. Saat itu warnanya belum hijau, tetapi masih abu-abu. Sejak bergabung pada tahun 2010, Mulyono mengaku telah mendapat banyak pengalaman saat menjadi pengemudi ojek daring. Di antara pengalaman yang berkesan baginya adalah pernah ditipu pelanggan hingga perseteruan dengan ojek pangkalan. Di awal munculnya Gojek, mendapatkan penumpang tak semudah seperti sekarang ini. Saat itu, Mulyono masih mengandalkan call center Gojek yang akan menghubunginya jika ada penumpang yang hendak diantar. Bila pengemudi bilang bisa, call center pun akan menghubungi menggunakan SMS berisi rumah dan nama pelanggan lengkap. Saat sudah selesai, pengemudi melapor. Untuk mewujudkan rasa syukur dan kagumnya bisa bekerja di Gojek, Mulyono memberi nama anak kelimanya yang baru berusia 2 tahun dengan nama Nadiem Saputra. Nama ini mirip dengan pendiri Gojek, yakni Nadiem Makarim. Beliau terobsesi dengan Nadiem Makarim yang memiliki pemikiran cemerlang. Tarif yang dulu dikenakan berkisar Rp3.000 per kilometer dengan sistem bagi hasil, yakni 35% untuk Gojek dan 65% untuk pengemudi. Dalam sepekan, pendapatan Mulyono dapat mencapai Rp400.000 hingga Rp500.000. Seiring perkembangan zaman, Gojek pun menaikkan tarifnya hingga menjadi Rp3.500 per kilometer. Wah, bisa 700 ribuan ya sehari.
Ya, kembali lagi ke tingkat kerajinan dari masing-masing drivernya juga. Kalau Anda malas-malasan, jangankan 400.000, 50.000 pun sulit dicapai. 9 tahun berlalu, Mulyono masih menarik ojek daringnya hingga sekarang. Di kalangan pengemudi lain, Mulyono dijuluki driver 001, mengacu pada kode pengendara yang dimilikinya. Saking seniornya, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintahan Gojek, Sinto Nugroho, bahkan berkelakar. Nadiem Makarim akan cium tangannya seandainya bertemu Mulyono, karena dialah sosok paling melegenda di perusahaan tersebut. Nah, pesan yang kita bisa ambil dari sesosok Mulyono adalah janganlah pernah berani mencoba. Tetaplah konsisten dengan apa yang Anda lakukan, karena di suatu saat dirimu akan menjadi legenda dari setiap perjuangan yang kamu lakukan. Tetaplah konsisten dengan apa yang Anda lakukan. Contoh saja Pak Mulyono ini. Jikalau ia dulu adalah seorang yang tidak sabaran, pastinya beliau sudah tidak di perusahaan itu lagi sekarang. Tapi pindah ke Grab. Nggak lucu, Cuk. Sekian dari saya, mohon dimaafkan bila mana terdapat kesalahan dalam saya bercakap. Dan thank you very much sudah menonton video ini. Subscribe jika dirasa perlu dan jangan di-like kalau tidak suka. Saya butuh referensi dan saya butuh komentar dari kalian atau hujatan silakan. Dan saya CO Udin Channel beserta jajaran pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan bye-bye.